Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Okay, before we start our lesson today, let's pray together by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Nah, ini adalah tenses yang sering digunakan dalam berbahasa Inggris. Saya akan membacakan salah satu quotes sebelum kita memulai pelajaran. Okay? If opportunity does not come to you, then create it. Jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah kesempatan itu. Baik, selanjutnya, what is simple present? Apa itu simple present? Simple present adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau menjadi kebiasaan. Nah, tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, menjadi kebiasaan itu maksudnya ketika kejadian itu dilakukan setiap hari. Misalnya pergi ke sekolah itu kan hampir setiap hari ya. Kemudian belajar, kemudian membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, tenses yang digunakan dalam bahasa Inggris ini adalah simple present. Next, selanjutnya macam-macam dari simple present. Nah, simple present di sini ada nominal, kemudian ada verbal. Nah, untuk nominal ini menggunakan to be, is, are. Dan untuk verbal, nah itu menggunakan kata kerja, verb base. Nah, untuk nominal sendiri ini adalah kalimat yang tidak memerlukan kata kerja. Sedangkan verbal ini adalah kalimat yang memerlukan kata kerja. Untuk nominal sendiri, subjek, ini pasangannya ya anak-anak, ini sudah sering kita bahas. Subjeknya I, pasangannya adalah Sedangkan subjeknya you, they, and we, itu pasangannya adalah are. Kemudian jika subjeknya he, she, it, or name atau nama orang ya, pasangannya adalah is. Kemudian yang verbal, karena verbal itu membutuhkan kata kerja, maka jika subjeknya I, you, they, we, pasangannya adalah verb 1. Jadi verb base, kata kerja dasar yang tidak ada imbuhan apapun ya. Tapi kalau subjeknya he, she, it, or name atau nama orang itu verb base atau verb pertama. Nah, di sini ada tambahan s atau es, itu nanti tergantung verbnya seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang nominal, gimana cara membuat kalimat untuk yang nominal dulu? Oke, ini saya jelaskan. Jadi kalimatnya itu ada nanti dibagi menjadi beberapa, ada positif, kemudian negatif dan juga interrogatif. Ini saya jelaskan dulu yang pertama yang positif, kalimat yang positif. Untuk rumusnya sendiri itu adalah subjek. To be-nya ada is, are, ini tadi menyesuaikan yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian setelah itu adalah noun or adjective. Jadi tidak ada kata kerja, kata kerjanya berubah jadi to be, is, are ini ya. Nah, contoh subjeknya Rudy, tadi pasangan untuk name itu adalah is, apologize. Nah, kemudian they are my friends. I am happy. Nah, jadi apologize, kemudian my friends, kemudian happy ini adalah noun atau adjective. Jadi tidak ada verb karena verbnya sudah to be di sini. Ini adalah verb ya. Nah, tapi dalam bentuk to be. Kemudian yang negatif. Nah, negatif itu sama seperti positif tetapi setelah to be itu ditambahi not ya. Contoh kalimat, Vina is not a nurse. They are not my friends. I am not happy. Nah, ini untuk negatif jadi tinggal ditambahkan not setelah to be. Ini verbnya di sini ya. Kemudian yang interrogatif. Interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan ya. Nah, untuk kalimat pertanyaan to be-nya itu diletakkan di awal. Kemudian subject, kemudian noun or adjective. Are you a doctor? Is he your friends? Dan seterusnya untuk contoh yang bisa kita jelaskan. Kemudian setelah nominal,
Di sini ada verbal. Verbal itu menggunakan kata kerja dasar ya, karena simple present ya. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu yang positif. Untuk rumusnya yang pertama subjek. Ini subjeknya saya bagi menjadi dua ya. Subjek I, you, they, we. Kemudian verb 1 atau kata kerja dasar. Kemudian objek. Ini untuk rumus yang atas ini. Jika subjeknya I drink a bottle of milk. They play football. You read a novel. We watch a movie. Nah, sehingga verbnya ini tidak ada tambahannya sama sekali. Jadi verb base. Kata kerja dasar, nggak ada tambahan. Nah, ini untuk verbal yang positif. Jika subjeknya I, you, they, we. Kemudian, jika subjeknya she, he, it, or him, maka verbnya ada tambahan s or es ya. Kemudian plus objek. Contohnya, Nadia drinks a cup of coffee. Bagas plays volleyball. She or he, ya ini salah satu aja, writes a story. It atau a cat, nah ini saya ambil a cat aja. It's a meal. Jadi untuk subjek she, he, it, or him itu verbnya ditambahi s or es. Drinks, plays, writes, eats. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah negatif. Nah, negatif ini rumusnya sama, tetapi untuk yang I, you, they, we plusnya adalah do not atau bisa disingkat dengan don't ya. Kemudian verb 1, kemudian objek. Contoh kalimat, I do not bring my book today. They do not play football every day. You do not read a novel. We do not watch a movie. Nah, ini adalah contoh kalimat yang negatif untuk subjek I, you, they, we. Jadi do not ya, jika negatif setelah subjek. Selanjutnya, jika subjeknya adalah she, he, it, or him, maka jika kita mau membuat kalimat negatif itu adalah does not ya, or doesn't. Kemudian verb 1 or verb base-nya itu tidak ditambahi s lagi atau es karena sudah ada does not or doesn't ya. Kemudian objek. Contoh kalimatnya, Nadia does not drink a cup of coffee. Bagas does not play volleyball. She or he does not write a story. It or a cat ya, a cat di sini does not eat a meal. Nah, ini untuk negatif. Sangat mudah ya. Jadi tinggal menambahkan do not or does not setelah subjek. Selanjutnya untuk kalimat verbal yang interrogatif, yang pertanyaan ya. Nah, ini jika subjeknya I, you, they, we, maka untuk pertanyaan do-nya itu ditaruh di depan. Nah, contoh kalimat, do I bring my book today? Do they play football every day? Do you read a novel? Do we watch a movie? Nah, jadi tinggal do-nya itu dipindah ke depan untuk interrogatif karena untuk pertanyaan. Selanjutnya, jika subjeknya she, he, it, or him, nah maka untuk pertanyaannya itu pakai does ya, pakai does ditaruh di awal. Contoh, does Nadia drink a cup of coffee? Does Bagas play volleyball? Does she or he write a story? Does it or a cat eat a meal? Dan seterusnya ya, ini contoh yang bisa saya jelaskan. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan dari simple present, sangat mudah untuk dipahami ya anak-anak semuanya dan juga teman-teman. I think that's all. Thank you very much for your attention and thank you for watching. See you next time in different lesson. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.